Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian karena telah meluangkan waktu di antara kesibukan ibu-ibu guru untuk mengikuti pembahasan materi pendidikan guru penggerak yang ulun ikuti, yaitu materi modul 1.4 tentang budaya positif. Dan untuk modul ini sebagai CGP kami mempelajarinya sekitar 2 minggu, dan pada hari ini semoga bisa tersampaikan apa yang kami pelajari di modul 1.4 itu tentang budaya positif. Ya. Nah, di sini ada dua gambar yang ulun siapkan. Yang pertama tentang apa ya? Itu tentang kita dulu waktu zaman corona yang pakai masker, kemudian jaga jarak. Nah, terus satunya lagi pakai helm, gitu. Nah, ketika dulu kita memakai masker, kemudian jaga jarak, maka itu sudah menjadi budaya kita, gitu ya, menjadi budaya, menjadi kebiasaan di kalangan kita dengan berbagai macam alasan. Mungkin karena tidak nyaman kalau tidak pakai masker, tidak segan, terus tuh takut dirazia petugas terkait, gitu ya, kalau tidak pakai masker, sehingga akhirnya kita pakai masker, ya mayoritas pakai masker. Dan ada juga alasannya karena alasan kesehatan. Nah, begitu juga dengan yang pakai helm ketika berkendara, maka alasannya juga bisa bermacam-macam, ya tujuannya. Ya bisa jadi tujuannya supaya dapat pujian, ya, pujian karena mungkin helmnya bagus, gitu ya. Terus demi untuk keselamatan di jalan, itu juga bisa menjadi alasan. Dan memakai helm ini juga menjadi budaya, ya budaya secara tidak langsung di tengah-tengah masyarakat ketika berkendara. Nah, jadi apa namanya? Kemudian dari budaya positif ini, tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Nah, dari tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara ini ada kata menuntun, yang diartikan sebagai menuntun apa ya Bu? mengarahkan anak-anak agar mereka hidup sesuai dengan kodratnya. Dan menuntun di sini kita perlu budaya positif sehingga kita bisa menuntun anak-anak tumbuh sesuai dengan kodratnya. Ya karena setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda, kemudian minat yang berbeda, bakat yang berbeda, sehingga kita hanya menuntun agar mereka bisa tumbuh sesuai dengan kekuatannya masing-masing, menuntun ke arah yang positif dengan budaya positif. Nah, kalau di sekolah, budaya positif ini yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang ingin coba ditumbuhkan di sekolah, dan tentunya di sekolah kita juga sudah tumbuh budaya positifnya. Ya, walaupun memang harus terus dikembangkan lagi. Yang misalnya budaya positifnya adalah
5S ya, salam, sopan santun, senyum. Nah itu sudah kita laksanakan. Terus lagi mengucapkan apa ya, yang sering kita temukan kalau melewati anak-anak, assalamualaikum bu, itu dan sebagainya ya. Nah jadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila, nah yaitu beriman kepada Tuhan Yang Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, dan seterusnya. Nah jadi di sini ada 8 konsep utama budaya positif yang coba Ulun sampaikan, dan dari ke-8 konsep ini apa ya, berbagi, kita berbagi karena tidak semua bisa belum laksanakan juga, tetapi kita sedikit demi sedikit untuk mengarah kepada konsep yang ditawarkan dalam budaya positif ini. Nah, yang ini tentang bermain gitu ya. Nah, coba misalnya buat Kian, ada yang jadi berdua, ada yang jadi A, ada yang jadi B. Yang A itu menggenggam tangannya. Cari teman dulu. Oke, satu orang menggenggam tangan, satu orang tugasnya berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan kawan. Gitu. Ya, pokoknya si A ini menutup tangannya di tangannya sebelahnya, karena dulunya berdua. Nah, si A ini mengepalkan tangan karena ada sesuatu yang berharga di dalam tangannya. Nah, ada berharga. Hitam bermata, emas berlian, cinta. Ya, ada sesuatu yang berharga yang harus disimpan, itu di dalam tangannya. Nah, apa? Yang B berusaha. Yang B berusaha, bisa dengan mengancam, bisa dengan menggelitiki, bisa dengan menyariki, bisa dengan menawarkan emas permata, bisa juga. Nah, jadi aku lah kesubuhan. Kita coba 5 detik aja. Ya, 10 detik kan. 1, 2, belakang. Ya, boleh silakan di samping kalau dibujuk atau lagi. Bukan ada. Sini ya. Bukan habis. Oke, ada yang mau lah tadi membuka tangannya. Mau dibuka. Ada yang mau sedikit aja. Ini apa alasan dia kok jadi membuka? Apa aja? Kasihan ibu. Kasihan ibunya. Sedikit aja sini. Hanya. Ada yang masih menutup kepalan tangannya. Oke, yang apa alasannya kok? Mempertahankan kekuatan. Ya, jadi pasti alasannya bermacam-macam. Nah, ini ada pertanyaan, mengapa ada yang membuka kepala tangan, ada yang tidak. Nah, sehingga ada lagi pertanyaannya, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol membuka atau menutup kepala tangan? Siapa kira-kira? Diri sendiri. Iya, diri sendiri ya. Atau bisa karena intimidasi, berarti kan karena orang lain, bukan ya? Bisa ya? Takut. Nah, karena takut. Tapi karena takut itu akhirnya tetap membuka kepala tangan. Berarti siapa yang memiliki kontrol? Iya, ya diri sendiri. Nah, untuk pertanyaan pertama dan kedua pasti bervariasi. Yang bersedia membuka mungkin karena orangnya senang berbagi, jadi ada sesuatu yang berharga di tangannya, ingin berbagi. Nah, yang bertahan pasti punya alasan juga karena sesuatu yang berharga, sangat rahasia,
dan tidak boleh diketahui orang lain, jadi bertahan untuk tidak membuka. Dan keduanya tadi itu berada di tangan diri sendiri gitu, masing-masing untuk membuka atau tidak membuka. Nah, tergantung dari tujuan atau kebutuhan dasar kita pada saat itu. Karena bisa jadi pada saat yang lain kita akan membuka atau menutup sebenarnya. Nah, dari sini saya coba untuk menyampaikan bahwa ada teori kontrol dari Dr. William Glasser, seorang psikiater dan pendidik, dalam bukunya untuk meluruskan beberapa pemahaman yang keliru tentang makna kontrol. Karena selama ini kita mungkin menganggap bahwa kita bisa mengontrol orang lain, kita bisa mengontrol murid kita. Tapi menurut Dr. William Glasser bahwa guru ilusi gitu, guru mengontrol murid. Ilusi itu kan berarti iya tidak benar, tidak benar, halu. Kalau ajar orang lainnya halu, guru itu mengontrol murid. Karena sebenarnya ketika murid mau melakukan apa yang diperintahkan oleh guru, maka pada saat itu dia dia melakukan apa yang disampaikan guru karena tujuan tertentu gitu. Karena tujuan tertentu, mungkin dia takut, mungkin karena ingin mendapatkan pujian, atau bisa juga hal yang lain. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, biasanya ini ketika ada anak murid kita atau anak kita sendiri, dia malu, misalnya malu untuk tampil di depan umum, malu untuk maju sebagai petugas upacara bendera misalnya. Nah, pasti kita akan menguatkan penguatan positif pada anak. Ada apa anak hai? Jangan cepat, kalau salah ada papa, dan lain sebagainya. Nah, ternyata itu penguatan positifnya adalah sebuah ilusi gitu ya. Ilusi. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, kritik dan membuat orang merasa bersalah, dan ini juga salah satu yang masih belum bisa ditinggalkan gitu ya, karena ya ke anak didik, ya ke anak sendiri juga membuatnya merasa bersalah sehingga mau mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, misalnya ada anak yang malas untuk mengerjakan tugas, jadi kita suarai, ayo kerjakan, ibu nih sudah lapar dan malah jadi pian, bapak malam anak hari misalnya, memikirkan kayak apa caranya membuat pian nih rajin akan mengerjakan tugas, kerjakan hari ini lah supaya nilai yang baik. Nah, jadi mungkin dengan kata-kata seperti itu membuat anak menjadi merasa bersalah, tapi ternyata juga sebuah ilusi bahwa itu dapat menguatkan karakter, membuatnya menjadi berdisiplin. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi walaupun memang orang dewasa memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan untuk memaksa, pada dasarnya yang mengontrol seseorang itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu adalah diri anak itu sendiri, diri kita sendiri. Ya, sebagaimana juga kita ketika misalnya ke sekolahan, ada absen kaizala lalu sip. Nah, kan tidak, walaupun mungkin terpaksa gitu ya, tetapi diri kita sendiri yang mengontrol, yang memilih untuk bersungsung kita datangnya. Habis itu kalau misalnya siang absen tepat waktu, itu kan diri kita sendiri. Jadi yang mengontrol adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, selanjutnya di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Nah, stimulus respon ini yang sebelumnya dipakai, yang selama ini dipakai. Sedangkan teori kontrol di sini menjadi dasar dalam kurikulum Merdeka, gitu ya, yang dipakai. Apa saja perbedaan antara keduanya? Nah, bahwa yang pertama, kalau di stimulus respon kebutuhan kita sama, sedangkan di teori kontrol kebutuhan kita berbeda.
Ya, walaupun sama-sama misalnya memerlukan pendidikan, tetapi pendidikan yang bagaimana, cara yang bagaimana itu pasti berbeda. Karena juga semua orang melihat hal yang sama dari stimulus respon. Terus dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, dan itu tergantung dari mana dia, lingkungan dia berada, kemudian lagi orang tuanya siapa, kemudian pendidikan seperti apa yang dia dapatkan selain sekolah, selain di rumah, di masyarakat yang bagaimana dia tinggal, dan seterusnya. Kemudian dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, berbeda dengan itu, teori kontrol sebaliknya gitu ya, berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia gitu. Karena semua perilaku pasti memiliki tujuan. Dan di kelas kita pasti sering menemukan anak-anak yang berbuat ulah gitu ya, berbuat ulah, yang dia mungkin caper, cari perhatian gitu ya, mengganggu kawannya, habis itu mungkin sering bertanya-tanya, atau misalnya kamu nanya gitu. Nah, mungkin dia mencari perhatian begitu. Nah, selanjutnya dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, jadi diri sendiri yang mengontrol. Dan kalau misalnya ada mungkin pelanggaran atau apa gitu ya, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang dianut di kelas atau di sekolah, maka ada kolaborasi kerjasama dan pilihan-pilihan. Ya, misalnya tadi ketika petugas upacara ada mau jadi pemimpin, mungkin dia diberikan pilihan-pilihan, tetap jadi petugas upacara, mungkin jadi membaca doanya kan, atau membaca undang-undang dan lain sebagainya. Ya, jadi diberikan pilihan-pilihan, sehingga dengan konsep yang kolaborasi tadi diberikan pilihan-pilihan, maka akhirnya jadi kan menang, sama-sama menang gitu ya. Belum menang, muridnya juga menang. Atau misalnya antara dua siswa berselisih, maka mereka menang, sama-sama menang. Jadi begitu teori kontrol. Nah, sekarang di sini Ulun ingin mengajak kita semua memikirkan bagaimana kita berperilaku pada saat ini, perilaku kata dalam melakukan sesuatu. Mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah karena dorongan dari lingkungan, atau ada yang lain? Apakah karena ketidaknyamanan, atau ingin hadiah atau pujian, atau dari lingkungan yang lain? Ya, misalnya kayak 4 KKG gitu ya, mengikut KKG ya. Awal semester ada yang sudah ada 4 KKG ulun ya. Apakah karena atau misalnya tadi mengikuti KKG, apakah karena ada dorongan yang lain? Ayo 4, ini bagus buat KKG misalnya, atau karena ketidaknyamanan, ada data pasien misalnya, atau misalnya kalau datang dapat hadiah 10.000 misalnya sekali turun, atau 100.000 kan turun mulai. Nah itu perilakunya tadi, alasan melakukan sesuatu. Nah di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia. 2 yang motivasi yang berasal dari eksternal, 1 yang motivasi internal. Nah, kalau misalnya orang bakat dengan ajaran kita niat kalau melihatnya itu memahaminya, motivasi ini niat kita dalam berbuat. Nah, untuk yang pertama ada manusia yang mereka mereka berbuat sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan, supaya kada hukuman, supaya kada disambati misalnya, supaya kada pokoknya supaya nyaman aja. Nah, itu motivasi eksternal. Dan pertanyaan dari orang yang seperti ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, yang tadi kayak Yasir tadi ulang apa yang terjadi bila ada akses?
apa yang akan terjadi. Nah, mungkin di urat nikah, tunjangan dan seterusnya. Nah, ada juga motivasi yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, penghargaan ini ya juga termasuk pujian. Nah, misalnya dapat pujian, dapat selempang kah, selempang akademi, selempang guru paling cepat datang. Nah, ya, selempang paling cepat datang, guru Sungai Senang satu yang paling cepat datang. Ada yang paling cepat, ada yang paling lambat. Itu juga ada selempang. Selempang juga ada. Ya, nah, untuk motivasi yang kedua ini, maka orang tersebut akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan? Apa yang saya punya? Apabila saya melakukannya. Nah, jadi mengharap imbalan gitu kan. Nah, itu masih eksternal. Nah, terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini kalau kita tuh karena keimanan, dorongan keimanan kalau bahasa kitanya kan. Nah, jadi kalau dorongan dari dalam ini, maka mereka akan bertanya menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Misalnya mengerjakan tugas maupun tepat waktu. Nah, bukan karena dihukum ibu misalnya mengelilingi halaman, atau bukan karena mendapat hadiah bintang, bukan lima kalau misalnya tepat waktu. Nah, tidak begitu, tapi karena ini menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu tepat waktu dan itu tanggung jawab, berarti lah seperti itu. Nah, untuk tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi ketiga. Nah, jadi yang kita harapkan ada pada diri kita dan juga anak-anak kita adalah motivasi ketiga ini, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dianutnya. Karena keimanan kita tadi lah. Dan disiplin positif ini merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Dalam makna disiplin, apa yang makna disiplin? Menurut dia, makna disiplin mematuhi aturan, patuh kan? Aturan, patuh, berarti kan ada aturan. Lagi, disiplin kan? Kalau dari kata disiplin kan mudah kalau dia mau melakukan disiplin itu akan berjalan sebenarnya, tapi kalau sebenarnya kita boleh disiplin itu akan segera seperti kita dalam sekolah itu karena ada peraturan yang disiplin dan tepat waktu. Kalau kita memang niatnya mau disiplin itu akan berjalan terasa. Ya, gitu. Bahwa yang namanya disiplin ini tadi dia terkait dengan apapun, kata taat, peraturan, hukuman bagi yang melanggar. Jadi ada hukuman bagi yang melanggar, penghargaan bagi yang berperilaku baik. Itu biasanya disiplin. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, jadi seperti itu kata disiplin dalam budaya. Yang secara umum pasti disiplin ini tidak nyaman dilakukan. Tidak nyaman karena daerah terpaksa dari daerah disuruh belum ada karena motivasinya masih motivasi dari luar. Kalau misalnya motivasinya sudah dari luar ini, maka menghargai maupun dia menjadi peraturan tadi, maka itu akan mudah berbuat di luar. Nah, menurut dari dosen, disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disiplina yang artinya belajar. Dan disiplin diri
dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah sesuatu yang dihargai dari orang. Jadi disiplin itu berarti memiliki kontrol dirinya sendiri, dirinya sendiri untuk melakukan kebaikan, bahkan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebaikan. Nah, kemudian pertanyaan tulisannya memang ada kata nilai-nilai kebaikan universal. Nah, betul itu kan? Oh ya, dulu. Nah, jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin hidup sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal. Motivasinya intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi dari dalam dirinya, bukan dari luar dirinya. Bukan karena takut berguna, bukan karena ingin ujian. Nah, nilai kebajikan itu yang seperti apa? Nah, jadi nilai kebajikan itu adalah keyakinan yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa atau agama, kemudian bahasa ataupun latar belakangnya. Jadi disepakati oleh semua pihak. Dan nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, seperti apa contohnya? Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan dari 4 institusi atau organisasi. Nah, kalau dalam pendidikan Indonesia, ya maka ada profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita gali, kita tumbuhkan di dalam kelas dan di sekolahan kita. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beramal mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, selanjutnya dari PYP nilai-nilainya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, dan seterusnya. Nah, ini juga ada dari 9 pilar karakter. Ini juga contoh-contoh nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dapat dipercaya, peduli, keteguhan hati. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan itulah yang ingin ditumbuhkan dalam diri siswa-siswa. Nah, untuk menumbuhkan disiplin positif, budaya positif, maka kita pasti akan menemukan pelanggaran, gitu ya, pelanggaran atau yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Maka di sini ada 3 metode, 3 cara, gitu ya, dalam meluruskan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama hukuman, penghargaan, dan yang 3 restitusi. Nah, jadi restitusi ini kalau bagi ulun sebagai guru yang bisa mengelola kelas gitu ya, jadi materi ini menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu gitu. Karena kadang-kadang tuh merasa ragu-ragu. Ini kalau misalnya ada pelanggaran, misalnya disuruh hormat bendera di hari panas kayak apa? Terus kalau misalnya untuk mendisiplinkan anak ini dengan memberikan bintang misalnya, atau dengan memberikan stempel kartun, apakah itu akan mendisiplinkan mereka? Nah, jadi di sini ada jadi ada pilihan lain yang disebut dengan restitusi. Nah, ini pertanyaan dulu, ceritanya setelah ini. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Nah, jadi kisahnya antara Pak Seno dan IPA di dalam kelas. Nah, terus pertanyaan kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Nah, ceritanya IPA
yang ada tapi bisa belajar pelajaran matematika. Jadi pada saat pelajaran berlangsung, Iva ini banyak berdiam, gambar di buku pelajaran, nggak ada mendengarkan penjelasan guru. Jadi pada saat guru matematikanya bertanya, maka Iva menjadi gugup dan kadang sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi dan tiba-tiba menjadi gagap, gitu kan, seperti itu. Nah, lalu kawan-kawan sekelasnya tertawa dan ternyata Pak Seno membiarkan teman-temannya Iva itu menertawakan sehingga Iva menjadi malu rupanya. Dan setelah itu malah Pak Seno ini meminta Iva maju ke depan, berdiri depan kelas sambil menunjuk ibunya. Nah, karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, kelas makin gaduh, ketawaan sekelasan melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, itu kisahnya. Nah, jadi kayak Bapak setuju lah dengan Pak Seno memperlakukan Iva seperti itu. Ya, tidak setuju. Ya, benar. Di siapa Iva? Bisa diunjuk pulang dia pergi. Iya, Langsung Iva bisa ada untuk lain. masih suka ada turun lainnya. Nah, ada Kalau berarti berarti pas ada turun. Oke. Nah, menurut buat dia, apakah yang dilakukan Pak Seno tadi hukuman ataukah konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Mungkin itu hukuman. Hukuman. Secara inilah. Kalau Jadi konsekuensi kan secara psikis konsekuensi sudah ada. perlindungan gitu ya. Biasanya kalau ada mau belajar, lain kan punya ada perhatikan. Cuman memang mau kali dan mengertikan tadi. Oke, kan seperti makanya nggak bisa. Lalu mencari perhatian untuk dirinya sendiri berjalan. Ya, ya seperti itu. Nah, di sini karena kita akan melihat bagaimana hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu, nah ciri-cirinya dia sebagai identitas yang gagal karena menyakitkan. Terus kalau identitas sukses, berarti ia bisa mendisiplinkan. Nah, di sini untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, tidak nyaman untuk anak dalam jangka waktu panjang. Kalau misalnya terjadi perselisihan, korban mendapatkan keadilan. Tapi bagi anak yang melakukan kesalahan tadi, maka dia tersakiti karena dihukum tadi lain. Nah, berbeda dengan konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Berarti ada tadi yang menjadi Ibu sampaikan tadi, kalau konsekuensi itu sudah ada peraturannya, jadi siswa nih atau anak tadi tinggal diberikan kalau misalnya biar keadaan nomor PR tahu lah apa akibatnya. Nah, sedangkan hukuman ini tidak ada peraturan tertulis gitu ya, langsung dari si guru tadi. Ada membawa PR, dia mengerjakan PR, maka langsung ya Pak disuruh membersihkan WC misalnya, atau apa gitu, nah yang menyakiti. Sedangkan konsekuensi anak dibuat tidak nyaman. Dan untuk restitusi murid mendapatkan penguatan. Nah, jadi baik anak yang menjadi korban maupun yang sebagai yang melakukan kesalahan itu mendapatkan penguatan. Nah, jadi dengan hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Nah, jadi mungkin seperti ini kalau di hadapan guru, karena ada guru yang panjatkan misalnya yang K7 mah hukum, jadinya pasif gitu ya. Kemudian agresif kalau misalnya gurunya lengah, nah ini melakukan sesuatu yang mengganggu. Lalu untuk konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, jadi kalau misalnya sudah mendapatkan sanksi, memang disiplin. Tapi karena pulang kita kan melakukan kesalahan. Nah, sedangkan dalam restitusi karena dia diajak bebandiran memecahkan masalah,
Jadi terpecahkan masalahnya itu. Nah, selanjutnya kalau di hukuman, awas kalau di hukuman lagi ya, nanti awas kamu ya gurunya. Kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan, karena kan sudah ada peraturannya, jadi lakukan sebagaimana yang sudah ada tertulis dalam tata tertib misalnya. Nah, hukuman mendorong menyalahkan diri. Terus kalau yang menyalahkan diri sendiri, makanya mendapatkan konsep dirinya buruk. Misalnya, nakalnya, misalnya, ya, oh berarti yang ini nakal, berarti yang ini ada pembisaan misalnya. Tapi kalau konsekuensi, konsep dirinya baik. Nah, kalau positif, konsep dirinya kuat. Terus untuk hukuman, murid belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau yang pertama tadi konsekuensi, anak belajar taat peraturan. Dan restitusi membuat anak belajar memecahkan masalah. Begitu. Nah, dari sini restitusi akan membawa anak menjadi paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol. Jadi restitusi ini lebih kepada komunikasi yang intens, yang pokoknya berhadiran dengan anak untuk memecahkan masalah. Jadi kalau kita lihat biasanya anak lakas nih, kalau misalnya di kelasku kan banyak sekali permasalahan terjadi. Sini baru digotong lagi masalahnya, dibuka, kadang digalakkan. Jadi kalau misalnya langsung restitusi yang dijalankan, bisa ada belajar lagi di dalam kelas. Nah, jadi yang ulun pahami dari sini, kita bisa mengambil, mengidentifikasi ini harus hukuman kan, harus konsekuensi atau restitusi. Jadi berdasarkan situasi dan kondisi dari murid dan dari kita sendiri, itu yang ulun pahami kayak gitu. Jadi kayak misalnya ada pencuri sepeda motor misalnya, dibawa restitusi, atau misalnya konsekuensi, kan biasanya konsekuensi. Kalau hukuman itu langsung dari gurunya, ada dari apa? Kalau restitusi tadi perbedaannya dengan konsekuensi itu sama dibuat oleh guru dan anak tidak. Berarti kayak ada peraturannya juga yang tertulis. Ini tertulis. Nah, tapi karena restitusi ini terkait dengan keyakinan kelas. Jadi barulah dulu keyakinan kelas di dalam kelas. Bantu kalau misalnya ada anak yang melanggar peraturan, itulah melanggar keyakinan kelas, makanya dibawa ke pandir. Kalau keyakinan itu berlawan peraturan itu beda kan? Contohnya apa yang misalnya kalau di restitusi itu? Restitusi yang peraturan yang diadakan bersama, dibuat oleh murid sama anak. Oh, itu hanya murid yang membuat. Kalau restitusi. Nah, kalau bedanya kalau hukuman itu dibuat guru, langsung dibuat guru, ada di tertulis. Nah, sedangkan konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid, atau bisa juga dibuat oleh guru, kayak misalnya peraturan sekolah, tata tertib kelas, misalnya itu kan bisa dibuat guru, bisa juga dibuat oleh guru dan murid yang bersama. Kalau restitusi itu bersama-sama dengan anak. Itu keyakinan kelas nih, karena restitusi berdasarkan pada keyakinan kelas. Nah, jadi pada awal pembelajaran di awal semester biasanya membuat keyakinan bersama yang setiap berkala itu bisa berubah keyakinan. Mungkin satu semester berubah, karena semester berikutnya bisa berubah, tergantung dari situasi dan kondisi dan apa yang diinginkan oleh guru dan murid di dalam kelas. Nah, karena ada benernya setelah ini. Baik. Nah, untuk penghargaan bagaimana? Kalau misalnya kita dengan hukuman, pasti itu akan menyakitkan bagi anak. Itu ini jadi merasa dikucilkan, mungkin dengan hukuman
harus untuk apa, konsep diri, membuat konsep diri anak itu menjadi buruk. Bagaimana dengan penghargaan? Misalnya kalau dulu itu kan rame, kalau yang berbuat baik dapat bintang, ya. Bintang 5, kalau misalnya melakukan pelanggaran berkurang bintangnya, nah seperti itu. Nah ternyata penghargaan itu juga dia tidak berpengaruh jangka panjang, dia hanya berpengaruh pada jangka pendek. Berpengaruh pada jangka pendek. Nah, terus penghargaan tidak efektif. Nah, penghargaan tidak efektif itu misalnya jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus memberikan penghargaan itu agar anak melakukan tindakan yang kita inginkan. Jadi kada efektif untuk mendisiplinkan, karena anak lagi kalau ada diberi karena ada diberi seperti itu, mengharap terus ya. Misalnya di sini ya orang yang berusaha berhenti merokok atau misalnya hendak diet, nah bila diberi penghargaan pasti kada berhasil gitu mah. Ayo diet, dari yang siapa dulu? Deddy Corbuzier lawan Ivan Gunawan. Kamu ya kalau 3 bulan ya kawan koron dibeli 100 juta aja. Mungkin akhirnya berhasil, tapi tidak efektif. Karena iya, karena kalau sudah dapat 100 juta, kan makan. Ada diet lagi. Nah, kemudian yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Nah, ketika seseorang yang diberi penghargaan, misalnya diberikan pujian, maka itu mungkin akan kawan yang lain, anak yang lain merasa iri. Padahal aku bisa itu kayak itu. Kita menemukan itu. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Nah, ya, ketika pembagian rapot aja siapa hari ini ya, ranking satunya siapa yo aja, aku ranking berapa yo mereka berturun aja. Nah, padahal di situ dari rapot itu yang kita inginkan adalah mereka melihat nilainya bukan rankingnya. Nah, selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, di sini ada hasil penelitian ya. Penelitian pertama, sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta melihat gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Nah, gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Nah, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Nah, jadi kalau diberi penghargaan malah banyak salahnya. Gitu. Nah, begitu juga dengan mengurangi kualitas tadi sama. Jadi ketika diberikan penghargaan, diberikan hadiah, diberikan pujian, malah mengurangi kualitas dari hasil belajar. Terus selanjutnya ada penghargaan mematikan kreativitas. Nah, kenapa jadi mematikan kreativitas? Karena anak jadinya lebih memikirkan penghargaan apa yang akan mereka dapatkan, hadiah apa, pujian apa dari guru, dari orang dewasa. Nah, jadi kreativitasnya malah berkurang. Terus terakhir, penghargaan itu menghukum. Nah, penghargaan menghukum ini menghukum mereka yang kada dapat penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Nah, yang ranking kedua merasa dihukum karena sedikit lagi aku yang ranking 1 ya paling 0, berapa kalau ranking 1-nya ya, seperti itu. Terus memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Kemudian jika penghargaan diharapkan namun anda tidak mendapatkannya, maka anda akan merasa dihukum. Ya, misalnya kayak kita juga ya kalau kayak ulun juga puasa dapat apa misalnya lah, pas
misalnya anak kawannya sampai di rem 2 aja misalnya, nah kalau yang ada dapat hadiah dia merasa dihukum padahal dia sudah berusaha sampai di rem 2 seperti itu. Nah, jadi di sini ketika anak belajar untuk pertama kali atau anak kita yang hanya belajar huruf kata-kata, dia menyadari bahwa ia tuh bisa membaca, maka di matanya tuh ada pijar kegembiraan, senyuman di wajahnya. Kok bisa membaca, kok bisa berhitung misalnya, nah itu ada, kita bisa melihat kegembiraan dan senyum bahagia di wajahnya. Nah itu sesungguhnya sebuah penghargaan kesan dirinya, kesadaran bahwa dia mampu, ya, dia bisa membaca, dia bisa berhitung. Nah itulah penghargaan yang sebenarnya. Kemudian jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Nah, jadi kegembiraan yang sebenarnya itu adalah ketika dia menyadari dia bisa, dia mampu, bukan kegembiraan pada saat dia mendapatkan penghargaan. Nah, keyakinan kelas. Sebelum kita ke sini, kita dulu lah, ice breaking dulu. Kayaknya mau di situ. Breakingnya apa yang namanya? Melompat-lompat bisa juga, tapi ini versi yang bergerak aja di tempat. Nah, kita kembali ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, karena tadi sama aja lah. Nah, di sini ya bahwa motivasi keyakinan kelas itu adalah motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri warga kelas atau warga sekolah. Misalnya kita hendak membuat keyakinan sekolah bisa juga, tapi mungkin kita di dalam kelas dulu keyakinan kelas.
apa yang diinginkan oleh warga kelas kita, murid-murid kita di kelas, dan yang kita inginkan di dalam kelas sehingga pembelajaran bisa terlaksana. Nah, itu keyakinan kelas, motivasi dari dalam diri. Terus seseorang pasti akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya, misalnya kayak di kelas pertama, coba untuk membuat keyakinan kelas, mereka tidak ingin tidak suka diolok-olok. Nah, tidak suka diolok-olok itu kita coba untuk mencari apa nama nilai-nilai kebajikan yang muncul gitu ya, dari tidak ingin diolok-olok. Kan berarti menghormati, saling menghormati. Nah, jadi keyakinan kelasnya saling menghormati, seperti itu. Nah, selanjutnya keyakinan kelas itu, kenapa keyakinan kelas? Karena dengan memahami tujuan mulia di balik nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, itu tadi seseorang akan lebih mudah untuk menjalankan kebaikan sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Nah, jadi ada tahapan menciptakan program kebajikan. Nah, yang pertama, lihat dulu, oke, kita bisa melihat di daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Nah, pada pembelajaran yang sebelumnya tadi, yang profil pelajar Pancasila atau yang dari organisasi yang lain, kita bisa mengambil dari sana. Yang kedua, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah atau di kelas kita. Curhat pendapat dalam kelompok. Jadi berdiskusi dengan anak didik kita. Lalu yang ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama. Lalu diskusi lagi dengan murid di kelas. Lalu yang terakhir, buat poster atau buat di sosmed keyakinan kelas kita. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan ketika membuat keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, lebih luas kayak gitu. Nah, jadi ada misalnya tidak boleh berlari di kelas misalnya, tapi dia lebih ke kalau misalnya tidak boleh berlari di kelas, itu apa? Kita ambil garis lurusnya, oh berarti saling menghormati dan nilai. Saling menghormati itu kan umum. Kalau saling menghormati ini bisa apa saja. Mengembalikan punya teman setelah dipinjam itu juga saling menghormati. Terus yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, jadi dalam bentuk positif. Jadi bukan tidak bersangkut-sangkutan, tidak membentak misalnya, tidak berkata kasar, bukan itu, tetapi dalam bentuk yang positif, berkata yang santun, begitu, sopan santun kepada teman, seperti itu ya, teman dan guru. Nah, jadi dalam bentuk yang positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, jangan banyak-banyak supaya mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, maka dia akan ingat, oh iya saya tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Nah, prosedurnya yang pertama kan tadi curhat pendapat diskusi gitu ya. Jadi mungkin menulis langsung menulis di papan tulis atau menulis di not catatan yang seperti ini, itu juga bisa lalu ditempelkan. Kemudian mengajak siswa kita untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari curhat pendapat tadi. Nah, tidak lari di kelas, mendengarkan guru, datang tepat waktu, itu saling menghormati. Nah, terus menyelesaikan tugas dari guru, mengikuti kegiatan belajar, mengumpul tugas tepat waktu, berarti dia berkomitmen atau misalnya bekerja. Nah, selanjutnya meninjau ulang. Nah, jadi berdiskusi lagi, ini kayak apa nih?
misalnya kebanyakan ada 10, jadi diringkas jadi 3 sampai 7 saja. Terus ada penandatanganan dan kemudian ditempel di dinding kelas atau di dinding kelas, atau bisa juga tadi dimasukkan ke medsos. Nah, ini contoh keyakinan kelas 1. Nah, contohnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Nah, itu bisa juga kelas 5 selalu bersikap positif, terus senantiasa menjadi diri terbaik, dan seterusnya. Atau bisa juga dalam format yang di keyakinan kelas 7, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, jadi bisa dengan format begini atau bisa jadi dengan kreativitas gurunya. Nah, selain itu kalau misalnya sudah ada keyakinan kelas, itu bisa pendalaman keyakinan kelas. Nah, jadi diskusi lagi nih di awal tahun ajaran, di awal semester, atau mungkin 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, ya tergantung situasi dan kondisi. Nah, seperti itu. Hormat, nampak seperti, tidak nampak seperti. Nah, itu terus bekerja, nampak seperti, tidak nampak seperti. Rasa diterima dan dimiliki, itu contohnya kayak apa? Berarti tidak seperti apa. Nah, bisa juga dalam format yang seperti ini juga untuk pendalaman materi, sehingga siswa tuh jadi ngeh gitu, jadi semakin menyadari, oh, yang maksudnya hormat itu begini, yang maksudnya bekerja itu begini. Jadi tidak hanya sekedar bekerja, jadi dinyatakan lagi. Oke, nah, jadi mungkin seperti ini. Nah, kesepakatan kelas itu adalah bagian dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dapat menumbuhkan disiplin positif. Disiplin positif akan menjadikan budaya yang positif. Itu. Ya, silakan. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada tanya atau sharing misalnya. Oh ya, tadi kan Ibu Emma tadi ada bertanya tentang keyakinan kelas, apa bedanya dengan kesepakatan kelas. Nah, apakah sudah mewakili, kita sudah terjawab itu pertanyaan yang tadi? Apakah itu lebih menurut yang dulu itu, apakah lebih, kan kalau kita di konsekuensi itu kan ada konsekuensinya apabila kita tidak melaksanakan. Kalau di keyakinan kelas ini ada juga lah Bu, misalkan tidak mentaati, yang kayak tadi kan saling menghormati, tapi tidak menghormati itu apakah ada seperti konsekuensi, ada apa ya, reward dan hukuman kan ada ya konsekuensi. Kalau di keyakinan kelas seperti apa? Ya. Nah, keyakinan kelas ini dibuat pertama kali supaya nanti kan ketika ada pelanggaran tadi, maka siswa ini diajak untuk mengingat kembali apa keyakinan kelasnya. Nah, dan siswa ini diajak untuk dipandiri. Itu tadi nanti keyakinan kelas ini diperlukan untuk membuat restitusi ketika terjadi pelanggaran. Misalnya tidak mengumpul tugas lah, misalnya pelanggarannya tidak mengumpul tugas, berarti karena anak tuh dibawa pandir, kenapa biar, dan karena mengumpul tugas kah, kenapa, ada apa, gitu. Jadi ditanyakan validasi tindakan itu dalam segitiga restitusi. Jadi ditekuni apa yang terjadi. Habis itu karena yang kedua, yang menanyakan, yang pertanyaan menanyakan dulu yang kejadian yang terjadi itu apa, mengapa, gitu. Terus yang kedua karena ada validasi tindakan. Oh iya Kak, yang tegurin nggak mau tadi. Oh dia dibawai obat pengajian Kak di jadi kan karena awal mengerjakan tugas. Jadi
Jadi oh ya, jadi berempati, tidak perlu menunjukkan empati dulu kepada si murid tadi. Nah, di situ pulang karena ada yang tahapan yang ketiga dalam segitiga restitusi setelah dalam menyelesaikan masalah tadi. Oh, jadi kayak apa nih? Supaya biar kamu mau bawa tugas yuk. Nah, jadi dimandiri kayak apa caranya yuk? Oh ini, oh jadi kan karena mau mengerjakan tugasnya segera lah, kadang menunda-nunda, kadang menghadang isuk di kumpul, jadi pengen mengerjakan lah. Ya, gitu, cara anak muridnya. Jadi mulai kapan pian melaksanakan yang jadi tadi? Mulai wah ini ayo wah tadi kan ada PR dari pian. Nah, ulikan sekolahnya langsung ulun gawi gitu. Nah, jadi di mandiri tadi. Jadi bedanya tadi lah kalau misalnya pakai restitusi kita perlu waktu kada cukup waktu setengah jam mungkin mandiri lah. Jadi mungkin ya berjam-jam atau mungkin 2-3 kali kita mau mandiri sehingga si anak tadi muncul problemnya, kesadarannya dan masalahnya bisa diselesaikannya sendiri. Jadi penyelesaian masalah itu bukan dari kita tetapi dari murid kayak nah penyelesaian masalahnya itu. Jadi keyakinan kelas tadi. Jadi karena diberikan kayak apa keyakinan kelas tadi, keyakinan kelas kita. Misalnya ada kawannya, ada anak yang mencatat kawannya keyakinan kelas apa yang sudah pian yang perlu pian perbaiki. Oh keyakinan apa misalnya saling menghormati. Nah jadi bagaimana cara pian untuk memperbaiki keadaan ini supaya kawannya misalnya muncul. Tadi berarti Bu kena ulun gini yang mengobati kepalanya misalnya, atau ulun kena mengurutakan betisnya. Nah seperti itu. Begitu. Nah nanti untuk restitusi dan segitiga restitusi akan saya sampaikan pada sesi yang kedua, insya Allah Bu. Ya, mungkin ini yang bisa ulun sampaikan di sesi yang pertama. Terima kasih atas atas perhatian ibu sekalian. Ya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yaitu berupa kesehatan, rumah, makanan yang cukup, kemudian proses reproduksi, rasa aman. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan akan kasih sayang. Nah, bagaimana hubungan sosial dengan sesamanya, memberi dan menerima kasih sayang, merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, kemudian keinginan terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan, dan rekan kerja. Nah, kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan atau pengakuan. Jadi diakui prestasi dan keterampilannya. Ya misalnya dia bisa berhitung, misalnya dia bisa membaca, dan sekecil apapun kemampuannya, ya manusia memiliki kebutuhan agar diakui kebisaannya. Terus yang keempat ada kebutuhan kebebasan. Nah, untuk memiliki pilihan, mengendalikan arah hidup, dan senang mencoba hal yang baru. Jadi penerapannya kalau di dalam kelas atau misalnya dengan anak kita, yang kebutuhan akan kebebasan ini mungkin mereka boleh memilih pakai baju apa gitu ya. Terus lagi disuruh memilih misalnya menukar sepeda yang warna apa misalnya seperti itu. Mau warna apa. Kalau tidak selalu pohon itu berwarna hijau, tetapi juga mungkin warna-warna yang pink gitu ya, atau warna merah. Nah, kebutuhan kesenangan, nah bermain dan tertawa. Nah, itulah juga ya kodrat anak, bahwa anak senang bermain dan tertawa. Nah, kemudian kalau kita kembalikan lagi kepada kasus si Ibu Ambar tadi dengan Doni, maka kalau misalnya dia mengambil punya temannya karena karena dia tidak cukup makannya misalnya,
berarti kebutuhan bertahan hidupnya yang tidak terpenuhi gitu ya. Kemudian lagi kalau kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi, bisa jadi juga gitu ya. Terus kebutuhan pengakuan, kalau jadinya kenapa mau ambil aku kawan, karena jadinya harap kalau misalnya bisa menangis dengan kawan, mau ambil aku kawan tuh harap, nah berarti itu belum terpenuhi kebutuhan pengakuannya. Terus kebutuhan kebebasan yang bisa jadi karena ini ada suah lagi merasai makanan apa kawannya, nah jadi ya hendak jual pun hendak jual merasai makanan pun kawan. Terus kalau si Doni tadi menjawab, kenapa jadi manggil apa kawan? Karena kami bu tertawaan, kami ribut di kelas. Nah berarti kan kebutuhan kesenangannya yang tidak terpenuhi. Nah itu tadi 5 kebutuhan dasar manusia yang ketika satu perbuatan itu pasti ada tujuannya, dan bisa juga itu karena pengaruh kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Nah, apa itu dunia berkualitas? Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan, berisi orang atau hal yang terbaik dalam hidup kita, yang membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan. Nah, tugas guru di sini untuk memasukkan hal bernilai kebajikan ke dalam dunia berkualitas anak, membangun interaksi yang memberdayakan murid dan memerdekakan murid, agar murid meletakkan dirinya sebagai individu positif dalam dunia berkualitasnya. Nah, seperti itu. Nah, ketika kelima kebutuhan dasar terpenuhi, maka murid akan tumbuh seimbang dan bahagia. Jika sebaliknya, maka murid akan mengalami emosi negatif, misalnya bosan, sedih, kecewa, dan melakukan hal yang bertentangan dengan nilai kebajikan. Nah, jadi tadi ketika ada perilaku buruk, itu merupakan respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Tuh, jadi mengganggu kawan atau biasanya nyebabkan diri dengan kawannya di dalam kelas waktu guru menjelaskan, atau yang keluar masuk. Nah, berarti itu mungkin ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Tuh. Terus kalau ada murid yang berperilaku bertentangan dengan nilai kebajikan, maka guru dapat melakukan percakapan dengan murid untuk mencari tahu apa alasan yang mendasari tindakan itu dan kebutuhan apa yang tidak terpenuhi. Nah, jadi babak bandiran tadi. Nah, kemudian dalam menjalankan peraturan atau keyakinan sekolah, bila ada pelanggaran, tentunya guru melakukan suatu tindakan yang Doni tadi. Tidak dibiarkan, tetapi guru bisa melakukan suatu tindakan. Nah, yang tindakannya itu ada kita punya 3 pilihan ya, bisa dengan hukuman, bisa dengan proses konsekuensi, atau dengan restitusi. Nah di sini kemudian ada 5 posisi kontrol guru ya ketika tadi ada pelanggaran. Nah, mana yang sering kita lontarkan kepada anak? Patuhi aturan saya, awas. Atau gimana coba? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Atau ya sudah kali ini kali ini tidak apa-apa, nanti bapak bantu bereskan. Atau sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, yang mana yang biasanya nada yang kita pakai? Ya, yang mana ya? Ya, kalau nomor 1, ya nomor 1 nih, ya perlu dijual di rumah kayak ini juga. Ya, yang nomor 3 ya jual ya kadang-kadang seperti itu. Nah, Dayan Gosen dalam bukunya mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah sudah efektif? Apakah sudah memerdekakan murid, memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa?
jadi ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan oleh guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama, penghukum. Lalu ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol kita untuk mengontrol, untuk mendisiplinkan. Ya, yang pertama penghukum. Nah, penghukum ini dia menggunakan hukuman fisik atau verbal. Bahasa tubuhnya, mata melotot, mana ada suara tinggi, jari menunjuk-nunjuk, ya. Dan hanya percaya, orang yang penghukum ini percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu cara dia. Jadi harus mengumpati aturan guru, gitu kan, atau kita orang tua lah kalau di rumah. Nah, kata yang diucapkan oleh penghukum, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Misalnya lambat tuh menulis di dalam kelas, udah lambat gitu lah. Hitungan suka nih. Nah, untuk posisi ini, maka bagi murid mungkin marah atau mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebutnya mencoret-coret bukunya atau media tulisnya, atau bahkan lebih parah lagi melakukan kesalahan di belakang kita. Terus yang kedua ada membuat rasa bersalah. Nah, kalau membuat rasa bersalah ini menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Ya, Presiden, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, jadi nada-nada yang membuat murid atau anak jadi merasa bersalah. Dan dengan itu akan membuat murid nih yang memang akan merasa bersalah itu karena mengecewakan mama abahnya, bapak ibu gurunya, kemudian itu kalau bisa kencang. Ada yang membuka pintu itu. Apa di dalam? Nah, jadi merasa orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, kalau yang seperti ini jadi bisa lebih berbahaya daripada yang tadi. Kalau misalnya emosinya keluar kan kelihatan kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya anak yang mau mendendam ya di apa ya menahan perasaannya. Nah, tiba-tiba kalau misalnya meletus amarahnya, itu bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Membubuk, Nah, posisi teman. Nah, pada posisi ini guru tidak menyakiti murid, tapi mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Nah, misalnya kan ada suaranya ramah, akrab, bercanda. Nah, merapat ke murid, merapat ke murid, senyum jenaka. Nah, misalnya jadi ibu atau bapaknya, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Nah, dampak positifnya hubungan baik antara murid dan guru bisa terjalin. Tapi dampak buruknya si murid tadi atau anak bisa kecewa pada guru jika guru tidak membantu. Nah, dampak buruk yang kedua, murid hanya baik pada guru tertentu saja. Nah, guru yang berposisi sebagai teman saja. Terus yang posisi pemantau. Nah, pemantau ini berdasarkan pada aturan dan konsekuensi. Jadi mengandalkan hitungan catatan data. Nah, jadi kalau misalnya sudah terlambat 15 menit, berarti ada konsekuensinya. Kalau tidak mengerjakan tugas, ada konsekuensinya. Jadi aturan dan konsekuensi. Nah, pada posisi ini murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar peraturan sekolah. Guru juga tidak menimbulkan suatu emosi yang berlebihan. Jadi murid tetap
murid tidak nyaman juga karena misalnya harus memenuhi konsekuensi karena pelanggaran yang dilakukannya. Nah, yang terakhir itu posisi sebagai manajer. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi di sini tadi banyak merefleksi ya, mengajak murid untuk melihat kembali apa kesalahannya, apa dampaknya, dan apa yang harus dilakukannya untuk memperbaiki keadaan. Nah, pada posisi ini guru ya fokusnya pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi, harus diselesaikan masalahnya itu. Nah, dan pada ya, bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Tapi pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya dengan bimbingan guru. Nah, ini ada video 5 posisi kontrol guru. Dan melihat bagaimana kelima. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Anda sih. Nah, jadi disuruh gurunya lari ke lapangan basket. Hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Saja punya kalau bapak kelas sekolah. Sana cepat kelas. maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembiar rasa besar berbicara dengan nada rendah, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang berat. Nah, itu tadi video 5 posisi kontrol guru. Nah, kemudian posisi kontrol pada 5 posisi kontrol tadi, posisi manajer pada posisi manajer lah guru melakukan yang namanya restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gitu. Jadi dia merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini jika murid berbuat salah, guru menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Dan restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan misalnya dengan kalau saya ada kesalahan terus tuh disuruh lari ke lapangan, bukan itu kan menebus kesalahan, itu sudah karena berakhir, bukan seperti itu. Tetapi restitusi itu mengajari anak bahwa kita harus belajar dari kesalahan dan bagaimana cara untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Kemudian restitusi membantu murid memulihkan dirinya setelah berbuat salah.
menuntut mereka berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan. Ya, pasti anak atau murid kita itu mengetahui bahwa dirinya berbuat salah, gitu ya. Jadi kalau semalam menemui di kelas, gitu ya. Jadi siapa namanya, si Saban menangis, si Fadli menangis. Jadi siapa sebetulnya nang tagatok? Oh, salahnya Saban yang tagatok. Kenapa jadi Fadli ini menangis juga? Oh, salahnya ini takutan disariki. Nah, takutan disariki itu membuktikan bahwa dia tahu bahwa ini salah, jadi dia menangis. Nah, jadi menuntut mereka berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan. Dan restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Di sini guru menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Nah, jadi restitusi tadi merefleksi, melihat ke dalam diri, dan guru bisa bertanya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu akan terlihat dan terdengar seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang seperti itu? Nah, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, jadi kan dari babak panggilan tadi, dari diskusi tadi, maka sama-sama menemukan, oh ternyata dia sedih, kesepian. Oh, ternyata kebutuhan kasih sayangnya belum terpenuhi. Terus rasa dipaksa dan terlalu banyak beban untuk menunjukkan kebutuhan kebebasan. Ada rasa takut dan lapar, kemudian rasa bosan. Nah, jadi seperti itu. Restitusi mengubah kebiasaan cenderung mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Nah, jadi Jarul yang besar juga, orang yang bahagia itu mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Nah, itu. Nah, restitusi fokus pada karakter dan solusi. Nah, jadi di sini guru dalam proses restitusinya itu menstabilkan identitas anak. Jadi kadang menyalahkan, kadang juga melawanakan. Gitu. Nah, dalam proses restitusi ada yang disebut dengan segitiga restitusi, yaitu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Nah, dalam menstabilkan identitas ini prinsipnya bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, jadi tujuan dari langkah ini membantu anak supaya suasana hatinya itu tenang agar masalah bisa diselesaikan. Nah, pernyataan atau pertanyaan memantik dasar murid, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, dan kita bisa menyelesaikan ini. Nah, kamu pernah merasa begitu, dan seterusnya. Nah, kemudian ada validasi kesalahan. Di sini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, jadi guru bergeser dari pemikiran stimulus respon ke proaktif, jadi mengenali tujuan dari perilaku murid tadi, gitu. Agar murid mengembalikan murid pada posisi positif. Nah, pertanyaan pemantiknya, padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih baik dari ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, disinilah tadi kalau misalnya kita sudah mempunyai keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, jadi kita bisa mengembalikannya pada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Gitu. Nah, ini dilakukan berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi ini dihubung-hubungkan belum dengan keyakinan kelasnya. Nah, pertanyaan pemantiknya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas ideal yang bagi kamu? Kamu yang menjadi orang seperti apa? Seperti itu. Nah, ini ada dokumentasi segitiga restitusi yang ulun laksanakan. Siapa? Abang. Assalamualaikum Ustaz.
mesti menstabilkan identitas. Tahu ya. Jadi gini, akhir-akhir ini ibu perhatikan untuk sering jalan-jalan waktu di kelas dan juga keluar kelas tanpa minta izin sama ibu. Esma pasti punya alasan. Kenapa jadi Esma bilang demikian? Apa dia jawab? Belajarnya sulit juga. Apa saya? Masalah kayak gitu ya. Apa bisa? Dan yang masa pelajaran tersebut juga Di dalam. Kunci adalah waktu. Nah, tasku tidak ada. Lu sama anak. Ya, menanyakan keilmuan. gimana menurut kita tersebut jadi lebih baik. Ya, lalu apa yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan hal tersebut? Ya, lalu apa yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan hal tersebut? Ya, terima kasih. Terima kasih. Belajar bergerak bermakna. Oke. Ada yang anak disampaikan kok? Ada yang bertanya-tanya. Oke. Ya, jadi itu yang bisa Om sampaikan pada pengibasa. Semoga bermanfaat dan bisa kita perlahan-lahan untuk menuju ke arah posisi manajer tadi, dan kita bisa memahami kebutuhan murid-murid kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan sebelumnya memang sudah ada pelajaran kelas, tapi lu mau ulang lagi. Selanjutnya ini memang biasa di kelas kita keyakinan kelas. Wah, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sama aja. Mirip lah dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah pakai juga. Ya, tapi bedanya kalau tata tertib sekolah itu tuh yang membuat yang membuat peraturan adalah sekolah, guru-guru dan kepala sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas, yang namanya keyakinan kelas adalah apa namanya dibuat oleh kita di dalam kelas antara murid, lawan gurunya lah. Keyakinan kelas ini jadi alien boleh? Hah? Ini jadi alien ya. Nah, apa aja keyakinan kelas tuh, misalnya Bonian hendak apa jadi bersama laptop. Ya, namanya keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebaikan yang kita yakini. Nah, nilai-nilai kebaikan itu apa ini ya? Kita ini saling menghormati,
Rabit melakukan kebaikan karena sadar bahwa Tuhan dia ingin baik. Nah, di sini ibu ada saya ibu karena manoles keinginannya anak kayak apa, keyakinan kalian di dalam kelas misalnya. Ulun hendak kalau yang ulun ada kawan yang meminjam barang, misalnya meminjam barang dikembalikan kepada ulun. Di kelas tuh belajarnya iya, yang ada dalamnya bagian lemnya, yang bagian ada dalamnya mainan ditempel di menyambati Juman habis itu bakalahian. Nah, tamparan di kelas Betamparan, berbunuhan. kira-kira Bu Helvian sukanya langsung dihukum kah atau dipandiri kah atau kayak apa? Dipandiri. Ya, dipandiri loh. Nah, dengan dipandiri itu, nah bagaimana masalahnya diselesaikan supaya kadada prasangka-prasangka, menduga-duga, menuduh-nuduh. Nah, yang merasa bersalah, yang sudah tahu salah, ya yang sudah tahu salah berarti kan mengakui bahwa inya salah telah melanggar keyakinan kelas. Kalau sudah melanggar keyakinan kelas tuh kada dibiarkan. Misalnya kada bapak juga kada dihukum, misalnya kada juga dihukum. Tetapi ibu serahkan apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah. Misalnya bekalahiannya sampai sepatu jumannya rabit misalnya atau bajunya rabit. Nah, kalau misalnya bajunya sampai rabit nih bakalahian,
apa yang harus dilakukan? Ganti E. Ganti E. Ganti E. Nah, begitu. Kalau misalnya kadang kamu mengganti E, pikirkan apa yang